adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Axel, Abel, Kristi. Dosa percaya adik-adik dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan semua ya. Nah, ini masih dalam suasana liburan dan suasana Natal ya. Sebelumnya kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami sukacita, dan tolonglah kami di dalam mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi ini masih suasananya Natal ya. Kita pujikan lagu Selamat Selamat Datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang mau. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring terdengar, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Nah, adik-adik, dalam kepemimpinan Musa pada bangsa Israel, tentunya banyak sekali hambatan ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak suka kepada Musa dan Harun. Siapa mereka dan bagaimana mereka yang memberontak kepada Musa dan Harun? Kita saksikan bersama-sama. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? lalu sangat marahlah Musa. Bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya
dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, Jangan-jangan bumi menelan kita juga. itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi. Dari video yang kita saksikan tadi, kita tahu bahwa orang-orang yang memberontak kepada orang yang diberikan kuasa oleh Allah, mereka mendapat hukuman ya. Mengerikan sekali ya, mereka dihukum masuk ke dalam tanah ya. Nah, adik-adik, Tuhan mengharapkan kita menghormati kepada orang-orang yang berkuasa ya. Seperti kalau di rumah orang tua kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang lebih tua, kita diminta Tuhan untuk menghormati mereka. Kalau di sekolah siapa? Guru-guru kita. Di gereja kita siapa? Hamba Tuhan, majelis, guru-guru sekolah minggu, mereka harus kita hormati. Sekaligus kita harus taat kepada aturan-aturan yang sudah dibuat di sekolah, di rumah kita, di gereja kita ya. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan kita seperti itu ya, menghormati mereka dan melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan mereka. Seperti di dalam Alkitab kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Itu juga merupakan ayat hafalan kita ya. 1 Petrus 2 ayat 13a, ayat hafalannya ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia.
mudah ya adik-adik ya. Jangan lupa dihafalkan ya. Semangat ya menghafalkan ayat hafalan ya. Beberapa minggu ini saya lihat jarang ya menghafalkan ayat hafalan. Ayo semangat lagi ya. Nah adik-adik, supaya kita tetap membaca dan mengingat firman Tuhan di dalam hati kita ya. Saya tunggu ya yang menghafalkan ayat hafalan ya, jangan lupa ya. Nah, mari kita mempersiapkan persembahan kita, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sambil kita memujikan persembahan kami ya. Kita pujikan lagu ini sambil memberikan persembahan ya. Persembahannya bisa dititipkan ke leusemia di gereja atau ditransfer ya di nomor rekening sekolah minggu ya yang ada. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membaca ayat hafalan kita. Selanjutnya kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mampu untuk menghormati orang-orang yang sudah diberi otoritas oleh Tuhan untuk memimpin kami. Berkatilah orang tua kami yang sudah bekerja untuk kami. Pakailah uang ini untuk kemajuan sekolah minggu GKT Sidoarjo. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Semangat ya menghafalkan ayat hafalan. Semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.